Yang berikutnya ini adalah sholat sunnah yang sifatnya khusus. Mengapa disebut bersifat khusus? Karena dalam pelaksanaannya agak berbeda dengan sholat sunnah yang lain. Yang pertama yaitu sholat Aidain, sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha, sholat 2 hari raya. Yaitu sholat yang dikerjakan bertepatan dengan hari raya Idul Fitri pada tanggal 1 Syawal, dan sholat Idul Adha, Idul Kurban yang dikerjakan bertepatan dengan tanggal 10 Dzulhijjah. Adapun tata caranya yang berbeda dengan sholat sunnah yang lain, yaitu sebagai berikut. Satu, dilaksanakan di tanah lapang. Jadi Rasulullah selama 8 tahun beliau berhari raya di Madinah, setelah perintah sholat hari raya ini diturunkan, itu selalu dilaksanakan di tanah lapang gitu ya. Tanah lapang pada masa itu disebut dengan nama musola. Jadi bukan musola seperti tempat kita, masjid kecil atau suro kecil, itu disebut musola. Tapi musola di sini adalah tempat sholat, yaitu tanah lapang. Tanah lapang itu bukan lapangan juga itu ya. Tanah lapang itu tanah yang luas yang bisa menampung banyak jamaah untuk melaksanakan sholat. Jadi dilaksanakan di tanah yang lapang ya, tanah yang luas gitu ya. Kemudian dikerjakan tanpa adanya azan dan iqomat. Jadi sholat ini tidak didahului dengan azan dan iqomat, meskipun dilakukan secara berjamaah. Ya. Jadi sholat ini harus dikerjakan berjamaah, tidak boleh sendiri gitu ya. Jadi dikerjakan secara berjamaah. Tidak disyaratkan atau tidak disyariatkan adanya sholat sunnah baik sebelum maupun sesudahnya. Nah, dilaksanakan ini yang berbeda ya, sebanyak 2 rakaat dengan bertakbiratul ihram, kemudian ditambah dengan 7 kali takbir tambahan. Makanya disebut dengan nama takbir jawaid pada rakaat pertama. Jadi setelah bertakbiratul ihram, kemudian ditambah lagi bertakbir sebanyak 7 kali di rakaat pertama itu, ya, sambil mengangkat kedua tangan seperti takbiratul ihram, sehingga total keseluruhannya takbir di rakaat pertama itu 8 kali. Kemudian takbir di rakaat kedua, ya, selain takbir intikal yaitu takbir berdiri dari rakaat pertama ke rakaat kedua, ditambah lagi dengan takbir tambahan sebanyak 5 kali takbir, sehingga total jumlahnya menjadi 6 takbir. Nah, di antara takbir-takbir itu tidak ada bacaan-bacaan tertentu yang dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi hanya bertakbir aja sambil mengangkat tangan ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus seperti itu sampai di rakaat pertama 7 kali, di rakaat kedua 5 kali. Nah, ini yang membedakan dengan sholat sunnah yang lain terkait dengan adanya takbir jawaid atau takbir tambahan. Ketentuan tambahan dari sholat ini, imam sholat disunahkan membaca surat Al-A'la pada rakaat pertama dan Al-Ghoshiyah pada rakaat kedua. Sesudah mengerjakan sholat, hendaklah dilanjutkan dengan penyampaian khutbah Id yang berisikan nasihat atau anjuran untuk berbuat baik, yang dimulai dengan kalimat Alhamdulillah atau kalimat hamdalah. Nah, sebelum berangkat sholat Id, baik itu yang di Idul Fitri dituntunkan untuk makan terlebih dahulu, berbuka ya, karena pada hari itu sudah tidak boleh berpuasa. Sedangkan kalau sholat Idul Adha dituntunkan untuk tidak makan terlebih dahulu. Makannya nanti sesudah sholat Id yang diambilkan dari daging hewan kurban yang disembelih. Itu sunnahnya begitu. Nah, kemudian mengenakan pakaian yang terbaik, yang terbagus, bukan yang termahal ya, yang dipunyai, dan memakai wewangian, meskipun tidak boleh berlebihan.
Nah, kemudian berangkat ke musola tadi, berangkat ke tanah lapang ya, dengan berjalan kaki sambil membaca takbir. Ya, kemudian pada waktu kembali mengambil jalan yang berbeda dari jalan yang waktu dilalui saat berangkat. Ini jadi ini tambahan-tambahan kalau kita mau mengerjakan sholat Aidain tadi, sholat Idul Fitri maupun sholat Idul Adha. Oleh karena itu ya mari kita kerjakan dengan sebaik-baiknya, meskipun sholat ini sifatnya hanya tatawu atau nafilah ya, tambahan. Kemudian sholat sunnah khusus yang kedua, yang juga tata cara pelaksanaannya berbeda dengan sholat sunnah yang lain, yaitu sholat kusufain. Ya, sholat kusufain yaitu sholat gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Yaitu sholat sunnah yang dikerjakan ketika atau di saat sedang terjadi gerhana, baik matahari maupun bulan. Jadi pada saat terjadi gerhana, bukan sebelum terjadi gerhana, juga bukan sesudah terjadi gerhana, tapi pada saat terjadi gerhana, baik gerhana bulan maupun matahari, baik gerhana matahari dan bulan total maupun gerhana matahari dan bulan sebagian. Salat sunnah kusuf dilaksanakan 2 rakaat tapi dengan 4 kali ruku dan 4 kali sujud. Salat ini hendaknya dilaksanakan di masjid. Ya, jadi salat ini dilaksanakan di masjid, bukan dilaksanakan di rumah. Ketentuan dalam salat kusufain, nah ini nanti Anda saya minta untuk praktek ya, membuat video juga ya untuk praktek sholat kusufain ya. Sholat dilaksanakan dengan berjamaah ya, di masjid ya, tanpa disertai adzan dan iqomat ya, jadi tidak perlu ada adzan dan iqomat ya. Hanya saja sholat diawali dengan ajakan oleh imam ya untuk melaksanakan sholat berjamaah dengan menyeru as-sholatul jami'ah. Jadi mari kita sholat berjamaah. Yang menyuruh ini imam, bukan muadzin gitu ya. Imamnya gitu ya. Sholat kusufain dilakukan 2 rakaat yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Dengan ruku, berdiri atau qiyam, dan sujud 2 kali pada masing-masing rakaat. Jadi rukuknya itu 2 kali. Berdirinya juga 2 kali, sujudnya juga 2 kali, duduknya pun juga dua kali. Pada masing-masing rakaat dibaca Al-Fatihah dan surat panjang dengan jahar oleh imam. Jadi pada masing-masing rakaat di situ artinya di antara rakaat pertama itu ada 2 kali ruku, nah itu berarti membaca Al-Fatihah dan surat itu dibaca sebelum ruku yang pertama dan sebelum ruku yang kedua pada rakaat pertama. Nah, nanti prakteknya coba kita lihat. Setelah selesai sholat gerhana, imam berdiri sementara para jamaah masih duduk dan menyampaikan khutbah yang berisi wejangan, nasihat, serta peringatan akan tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Serta mendorong mereka untuk memperbanyak istighfar, bersedekah, ya, berbagi amal kebajikan. Nah, khutbahnya 1 kali karena dalam hadis tidak ada pernyataan khutbah 2 kali. Nah, kita lihat sekarang tata caranya sholat gerhana ya, secara rinci. Berdiri menghadap kiblat sambil berniat membaca basmalah ya, niat baca basmalah bukan nawaitu sholat sunat kusufain ya, jadi atau usoli sholatan sunnah kusuf itu nggak usah ya, jadi cukup baca Bismillahirrahmanirrahim saja. Bismillahirrahmanirrahim, berniat dalam hati, kemudian bertakbir dan bersendakep. Kemudian baca doa iftitah seperti biasanya ya. Allahumma ba'id baini atau wajhtu wajhiyya, silakan mau dipilih yang mana. Kemudian membaca ta'awudz
a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, kemudian baca al-fatihah, alhamdulillahirrabbilalamin sampai waladhdallin, kemudian baca takmin, amin, ya, dan kemudian baca surat atau ayat Al-Quran. Kemudian bertakbir untuk ruku, dan ketika dalam keadaan ruku membaca doa ruku yang agak lama. Dari 3 bacaan yang kemarin saya sampaikan, mau dipilih yang mana. Baca yang agak lama itu berarti dibaca berulang-ulang sampai sekian kali, sehingga rukuknya menjadi lama. Berdiri iktidal sambil mengucapkan sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Nah, kemudian bersendakep lagi seperti pada rakaat pertama. Kemudian membaca ta'awudz lagi, baca basmalah, baca al-fatihah, baca takmin, dan baca surat Al-Quran atau ayat Al-Quran. Sesudah itu kemudian ruku, ya, kembali, ya, sehingga ruku yang kedua dalam rakaat pertama, ruku kedua, kemudian iktidal, kemudian sujud, kemudian duduk, ya, kemudian sujud lagi, kemudian berdiri ke rakaat kedua. Pada rakaat kedua dikerjakan sama dengan rakaat pertama, dan diakhiri dengan duduk tasyahud akhir. Ya, kemudian baca tasyahud, di duduk tasyahud akhir itu baca sholawat Nabi, kemudian baca doa, kemudian ditutup dengan salam. Jadi bedanya sholat kusufain dengan sholat sunnah yang lain, kalau dalam sholat sunnah yang lain dalam 1 rakaat rukuknya 1 kali. Ya, baca al-fatihahnya 1 kali, baca surat dan ayatnya juga 1 kali. Tapi pada sholat kusuf, pada sholat gerhana, maka dalam 1 rakaat, ya, baca al-fatihahnya 2 kali, baca ayat atau suratnya 2 kali, rukuknya juga 2 kali, iktidalnya pun juga 2 kali. Nah, inilah yang membedakan, ya. Nah, tolong nanti Anda praktekkan bagaimana cara melaksanakan sholat kusufain ini. Karena kita sering mengalami, ya, gerhana ini, ya. Dalam 1 tahun itu bisa kita mendapati atau menemukan adanya gerhana matahari ataupun gerhana bulan, baik itu gerhana matahari total ataupun gerhana matahari sebagian, gerhana bulan total ataupun juga gerhana bulan sebagian. Nah, di masyarakat kita kadang tidak terbiasa ketika terjadi gerhana, baik matahari ataupun bulan, itu malah hanya nonton, mengamati, hanya menyaksikan, ya, tidak melakukan sholat. Nah, padahal ya kita harusnya melakukan sholat. Dulu ketika masa Rasulullah saat terjadi peristiwa gerhana itu, masyarakat Madinah ketika itu geger. Karena ada cerita bahwasanya pada saat itu putra Rasulullah dari Ibunda Maria Al-Qibtiyah yang bernama Ibrahim pada saat itu wafat. Ya, jadi putranya Rasulullah wafat. Di saat putranya Rasulullah itu wafat, terjadi gerhana matahari total sehingga keadaan gelap gulita. Masyarakat Arab pada saat itu, khususnya masyarakat Madinah, gempar, heboh. Ya, sampai ada yang mengatakan, wah, Muhammad itu hebat, ya. Ketika putranya meninggal, matahari saja ikut berduka. Jadi seakan-akan gerhana itu terjadi karena wafatnya putranya Rasulullah. Nah, karena itu kemudian Rasulullah mengajak para sahabatnya untuk sholat. Setelah selesai sholat, beliau kemudian menyampaikan khutbah, ya, memberi nasihat, memberi wejangan tadi, dan menyampaikan bahasanya gerhana matahari ataupun bulan itu terjadi bukan karena wafatnya seseorang, lahirnya seseorang, tapi itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah yang harusnya dipahami. Maka ketika terjadi gerhana matahari ataupun gerhana bulan, kita tidak usah terkagum-kagum ini. Ya, kita sholat. Setelah selesai sholat, melihat, nah silakan. Tapi yang terpenting adalah sholat terlebih dahulu. Dengarkan khutbah. Baru setelah itu kita bisa melihat fenomena kejadian gerhana itu, sambil melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah beberapa sholat sunnah khusus yang tata caranya berbeda dengan sholat sunnah yang lain, yaitu sholat idain yang ada takbir tambahannya, dan sholat kusufain yaitu sholat gerhana yang di dalamnya 1 rakaat tapi 2 kali
Al-Fatihah, 2 kali ruku, 2 kali i'tidal.